Pada kali ini, saya berkesempatan mengunjungi nenek buyut tertua saya yang telah berusia 85 tahun. Namanya Nenek Same. Setelah berkesempatan mewawancari beliau, akhirnya saya mendapatkan pelajaran tentang pengalamannya di masa lalu. Hal ini sudah saya rangkum dalam Rentang Kisah Nenek Buyutku tahun 1935 sampai dengan 1950. Nenek Same lahir pada tahun 1935. Sejak kecil, ia hidup tanpa orang tua. Nenek bilang, ketika ia baru bisa tengkurap, orang tuanya meninggalkannya dan ia dirawat oleh kakaknya. Nenek Same tinggal di desa Jatiwangi, tepatnya di kampung Cibarengkok Wetan. Banyak pengalaman yang telah ia rasakan selama tinggal di kampung Cibarengkok. Kenapa dinamain Cibarengkok? Bang bulakan dulu, bang pada tanaman. Oh, jadi Cibarengkok itu artinya bulakan gitu? Bulakan. Bulakan tuh... Nah, pada dasarnya, kampung Cibarengkok dibelah menjadi dua bagian, Cibarengkok Pusat dan Cibarengkok Wetan. Dinamakan Cibarengkok Wetan karena kata wetan berarti timur. Kampung ini berada di timur karena pada pertengahan kampung Cibarengkok dikelilingi banyak bulak atau kumpulan lapang dan persawahan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pengrajin genteng di sebuah liyo. Nah, kalau ada yang nggak tahu liyo itu bangunan zaman dahulu yang biasa digunakan untuk membuat genteng. Nah, cara kehidupannya pun tergolong unik. Kampung ini dikelilingi sungai yang membuat aktivitas sehari-hari perlu menggunakan eretan atau perahu. Cara membajak sawahnya pun masih menggunakan kerbau. Pada zaman dahulu, sebagian masyarakatnya ada yang beribadah kepada Allah, ada pula yang masih mempercayai ajaran nenek moyang. Ritual seperti sedekah sawah atau mencuci keris pun masih dilakukan pada zaman dahulu. Mungkin karena belum adanya majelis ilmu pada saat itu. Berbicara tentang sejarah, ketika saya mengetahui umur nenek saya 85 tahun, tentunya saya bertanya tentang pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Karena nenek buyut saya tidak terlalu baik soal pendengaran, mengingat umurnya yang sudah senja, saya bertanya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. "Nek, dulu waktu nenek kecil itu ada perang atau enggak?" Terus nenek saya menjawab, "Kalau zaman dulu mah, di sini mah kagak ada perang. Tapi di sini suka ada orang Belanda, terus orangnya tinggi-tinggi, cuma lewat doang di depan rumah. Terus kumisnya tebel, warna kulitnya merah. Dia nanyain di mana musuhnya." Sekedar informasi bahwa di kampung sebelah ada bangunan berupa saung atau rumah tinggi yang menjadi saksi perjuangan Raden Abbas dan orang-orang Mataram. Namanya Saung Rangon, yang sekarang berusia 500 tahun. Konon tempat itu merupakan tempat pelarian Pangeran Jayakarta ketika dikejar Belanda. Ada juga yang berkata bahwa tempat tersebut menjadi tempat peristirahatan 3.000 pasukan Mataram yang kehabisan makanan. Sekilas cerita, ketika saya iseng untuk melakukan observasi, dahulu Belanda hendak menyerang, namun karena karomah para wali dengan ilmunya, mereka mengelabuhi dengan menghilangkan bangunan tempat peristirahatan menjadi hutan alang-alang. Kuncen Saung Rangon menuturkan bahwa 70% masyarakat Kamurang, Cibarengkok, dan Jatiwangi merupakan keturunan dari 3.000 prajurit Mataram. Hal unik dari sejarah desa nenek saya ini adalah mempunyai dua bahasa yang berbeda. Kampung Cibarengkok memiliki bahasa Betawi yang sangat kental, sedangkan kampung seberang yaitu kampung Kamurang berbahasa Sunda. Berbicara tentang sejarah lisan belum lengkap rasanya jika tidak berbau mistis. Nenek Same dengan segala pengalaman hidupnya menjelaskan, kampung Cibarengkok dikelilingi oleh bulak, persawahan dan sungai. Tentunya suasana alam masih sangat kental.
Diceritakan bahwa ketika nenek menginap di gubuk sawah, mengingat biasanya orang dahulu suka tidur di gubuk untuk menjaga sawahnya dari hama burung. Ketika itu, nenek Sames sedang tidur, lalu anak nenek yang sekaligus kakek saya berkata bahwa ketika nenek tidur ada sosok seperti ular yang mengeloni beliau. Pernah juga ada namanya setan brekele. Namanya unik kan? Sejenis makhluk bertubuh anjing yang suka memangsa manusia maupun hewan seperti kambing. Ada pula siluman buaya putih yang mendiami sungai. Tentunya saya tidak berkata bahwa hal mitis termasuk sejarah, mengingat orang-orang dahulu sangat kental dengan hal tersebut. Tapi hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas yang menarik dari setiap cerita nenek moyang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara sejarah lisan. Untuk teman-teman, doakan supaya nenek saya tetap panjang umur dan selalu sehat, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.